Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Rahman Syakila Siagian dengan INPM 25082600046. Saya akan mempresentasikan mind mapping saya yang berjudul klasifikasi antivirus sebagai perbaikan di blok Mechanism of Infection and Immunology atau disingkat dengan blok MOI. Klasifikasi antivirus berdasarkan target virus. Antivirus merupakan kelompok obat yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan dan replikasi virus di dalam tubuh. Berbeda dengan antibiotik yang bekerja melawan bakteri, antivirus bekerja secara spesifik terhadap virus tertentu karena setiap virus memiliki struktur, enzim, dan siklus replikasi yang berbeda. Oleh sebab itu, antivirus diklasifikasikan berdasarkan jenis virus yang menjadi target pengobatan. Pertama itu ada anti-herpes virus drugs. Kelompok antivirus ini digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh keluarga herpes viridae, terutama herpes simple virus tipe 1 dan 2, serta varicella zoster virus. Infeksi herpes dapat menimbulkan luka pada mulut, herpes genital, cacar air, hingga herpes zoster. Sebagian besar obat bekerja dengan menghambat enzim DNA polimerase virus, sehingga sintesis DNA virus terhenti dan virus tidak dapat berkembang biak. Agar dapat bekerja, beberapa obat harus diaktifkan terlebih dahulu oleh enzim virus sehingga lebih selektif terhadap sel yang terinfeksi. Contoh obat-obatnya itu ada aciclovir, valacyclovir, famciclovir, dan ganciclovir. Indikasinya itu ada herpes labialis, herpes genital, cacar air, dan herpes zoster. Yang kedua itu ada anti-influenza drugs. Golongan ini digunakan untuk mengatasi infeksi virus influenza, terutama influenza A dan influenza B. Antivirus influenza bekerja paling efektif apabila diberikan dalam 48 jam pertama sejak munculnya gejala. Sebagian besar obat bekerja sebagai inhibitor neuraminidase, yaitu menghambat pelepasan virus baru dari sel yang telah terinfeksi sehingga penyebaran virus ke sel lain dapat dicegah. Contoh obatnya itu ada oseltamivir, zanamivir, peramivir, dan balosavir marbosil. Manfaat terapinya itu untuk memperpendek lama sakit, mengurangi keparahan gejala, dan menurunkan risiko komplikasi terutama pada kelompok berisiko tinggi. Dan yang ketiga itu ada anti-hepatitis virus drugs. Kelompok ini digunakan untuk terapi infeksi hepatitis B virus atau disingkat dengan HBV dan hepatitis C virus atau disingkat dengan HCV yang menyerang hati. Infeksi kronis dapat menyebabkan sirosis hati hingga kanker hati apabila tidak ditangani dengan baik. Hepatitis B yaitu obat yang bekerja dengan menghambat enzim reversi transkriptase atau DNA polimerase sehingga pembentukan DNA virus terhambat. Contohnya itu ada tenofovir, entecavir, dan lamivudine. Hepatitis C itu yaitu terapi modern menggunakan direct acting antiviral atau disingkat dengan DHA yang langsung menargetkan protein penting virus sehingga angka kesembuhan sangat tinggi. Contoh berbagainya itu yang pertama ada sofosbuvir, ledipasvir, velpatasvir, dan glecaprevir. Dan yang keempat itu ada antiretroviral drugs atau disingkat dengan HIV. Antiretroviral digunakan untuk terapi human immunodeficiency virus atau disingkat dengan HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh terutama sel limfosit CD4. Karena HIV mudah mengalami mutasi, pengobatan dilakukan menggunakan kombinasi beberapa obat atau disingkat dengan disebut dengan antiretroviral terapi atau ART untuk meningkatkan efektivitas terapi sekaligus mencegah resistensi. Target kerja antiretroviral meliputi reversi transkriptase, integrase, protase, entry atau fusion virus. Contoh berbagai obatnya itu ada zidovudin, tenofovir, lamivudin, dolutegravir, efavirenz. Tujuan terapinya itu untuk menurunkan viral load hingga tidak terdeteksi, meningkatkan jumlah sel CD4, memperlambat perkembangan AIDS, dan mengurangi penularan HIV. Dan poin kelima itu ada anti-SARS-CoV-2 drugs.
Golongan ini digunakan untuk terapi infeksi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar antivirus bekerja dengan menghambat replikasi RNA virus, sehingga jumlah virus di dalam tubuh menurun dan perjalanan penyakit menjadi lebih ringan apabila diberikan pada fase awal infeksi. Contoh obat-obatnya itu yang pertama ada remdesivir, nirmatrelvir atau ritonavir, dan molnupiravir. Tujuan terapinya itu untuk mengurangi resiko rawat inap, menurunkan resiko komplikasi berat, dan mempercepat pemulihan pasien berisiko tinggi. Dan adapun catatan pentingnya, yang pertama, antivirus hanya efektif terhadap virus tertentu dan tidak dapat digunakan untuk mengobati semua infeksi virus. Poin kedua, penggunaan antivirus harus sesuai dengan indikasi, dosis, waktu pemberian, dan lama terapi yang dianjurkan. Ketiga, beberapa antivirus memberikan hasil terbaik apabila diberikan sedini mungkin setelah gejala muncul. Dan poin keempat, penggunaan terapi kombinasi terutama pada HIV dan beberapa kasus hepatitis bertujuan meningkatkan efektivitas pengobatan sekaligus mengurangi risiko resistensi virus. Dan poin kelima, kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat sangat penting agar terapi berhasil dan mencegah munculnya virus yang kebal terhadap obat. Adapun kesimpulannya, yang pertama, klasifikasi antivirus didasarkan pada jenis virus yang menjadi target pengobatan, karena setiap virus memiliki struktur dan mekanisme replikasi yang berbeda. Kelompok antivirus meliputi anti-herpes virus, anti-influenza, anti-hepatitis, anti-retroviral atau disingkat dengan HIV, dan anti-SARS-CoV-2. Masing-masing bekerja dengan menghambat tahapan penting dalam siklus hidup virus, seperti sintesis asam nukleat, aktivitas enzim virus, atau proses pelepasan virus baru. Pemulihan antivirus yang tepat, penggunaan sesuai pedoman, serta kepatuhan pasien terhadap terapi merupakan faktor penting untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan dan mencegah resistensi virus. Itulah presentasi dari saya. Adapun referensinya yang akan saya bacakan yang diangkat dari buku ataupun jurnal ada 4, yaitu yang pertama dari Brunton LL Hillel dan Normal BC Goodman and Gilmans, The Pharmacological Basis of the Therapeutics, 14 tahun ed. McGraw Hill Education tahun 2023. Yang kedua, Karjung BG Vandera TW, Basic and Clinical Pharmacology 15 tahun ed. McGraw Hill Education tahun 2021. Yang ketiga, Sweetman and C. Martindale, The Complete Drug Reference 39 tahun, Pharmaceutical Press tahun 2020. Dan yang keempat, Bennett J. Dolin R. Blaser and G. Mandel Douglas and Bennett's Principle and Practice of Infectious Disease 10 tahun ed. Elsevier tahun 2020. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.